Bab 67. Rencana mulus Kirana. Farhan, Monique dan Adelia sedang sarapan bersama. Mereka menikmati sarapan yang dibuat oleh chef di mansion. Adelia sebenarnya jarang sarapan bersama kedua orang tuanya, sebab dia jarang tinggal di mansion. Dia lebih banyak tinggal di apartemen. Hari ini dia datang ke mansion karena menginginkan sesuatu. "Papi, aku mau kerja di perusahaan," ucap Adelia. Farhan mengerutkan keningnya heran dengan Adelia. Kemarin saja dia menolak ingin bekerja di perusahaan, sekarang malah meminta sendiri. "Kamu serius? Terus pekerjaan model kamu bagaimana?" tanya Farhan. "Aku akan berhenti menjadi model. Aku mau bekerja di perusahaan." "Bukankah perusahaan itu akan diwariskan denganku nanti?" jawab Adelia. "Iya, semuanya akan diwariskan untukmu. Tapi kenapa dengan modelmu, bukankah itu adalah cita-citamu?" tanya Monique. "Banyak produser menarik kontraknya, Mami. Aku juga heran setiap aku tanya kenapa. Mereka hanya menjawab kalau aku tidak cocok. Awalnya hanya beberapa produser saja yang menarik kontraknya, tapi sekarang semuanya. Dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa," jawab Adelia. "Ya sudah, kau bekerja saja di perusahaan," ucap Farhan. "Tapi aku mau jadi wakil CEO," ucap Adelia meminta posisi menjadi wakil CEO. "Baiklah, nanti papi atur. Tapi tidak sekarang, kau harus menunggu sampai selesai pesta ulang tahun perusahaan yang diadakan 3 hari lagi," ucap Farhan. "Baiklah papi," jawab Adelia. "Aku akan memperkenalkanmu pada semua orang dan menginformasikan juga jika kau akan menjadi wakil CEO di perusahaan D&S Group," ucap Farhan. Terima kasih papi," ucap Adelia dan memtigaluk Farhan. Monique tersenyum bahagia melihat suami dan anaknya. Mereka tidak tahu saja jika akan ada badai yang akan menghampiri mereka. "Kau sudah mengirim semua undangan ke perusahaan-perusahaan?" tanya Farhan pada Riko, asistennya. "Sudah Tuan, dan beberapa undangan masih dalam perjalanan," jawab Riko. "Bagus, jangan lupa berikan undangan juga untuk perusahaan Ember Group yang berada di kota K," ucap Farhan. "Baik Tuan," jawab Riko. "Bagaimana persiapannya?" tanya Farhan. "Sudah 8.000 Tuan," jawab Riko. "Bagus. Jangan sampai ada kesalahan. Aku tidak ingin klien-klien kita tidak menikmati acara perusahaan kita," ucap Farhan. "Saya akan berusaha selalu mengeceknya Tuan," ucap Riko dan Farhan mengangguk. Adelia hanya diam saja sambil membaca majalah. Adelia memang ikut ke perusahaan, katanya ia ingin melihat perusahaan. Setelah melihat Riko keluar dari ruangan papinya, Adelia bangkit berdiri. "Papi, aku mau keluar dulu," ucap Adelia. "Iya sayang," jawab Farhan yang sedang menandatangani berkas. Adelia keluar dan melihat Riko berjalan menuju toilet. Adelia mengikutinya. Awalnya Adelia masuk dalam toilet wanita, tapi beberapa detik kemudian ia keluar dan masuk dengan cepat ke toilet pria. Adelia tidak mengunci pintu masuk toilet pria karena di lantai ini tidak ada orang lain yang akan masuk. Sedangkan papinya jika ia ingin ke toilet pasti masuk ke toilet yang berada di ruangannya. Adelia menunggu bilik pintu toilet yang tertutup yang di dalamnya berada Riko. Setelah 10 menit, Riko keluar dan kaget melihat Adelia. "Ada apa?" tanya Riko. Adelia maju mendekat ke Riko. Satu tangannya memegang D4 dari Riko. "Aku ingin kamu," jawab Adelia. Riko diam. Adelia mel 3 pas jas Riko. Setelah itu membuka beberapa kang ke meja Riko dan menyentuh D4 dari Riko. Adelia mengvesapnya dan memempatjukan wajahnya ke depan wajah Riko. Riko yang sudah lama tidak memempatin sama Adelia. Langsung Adelia. Adelia pun membalasnya. Mereka beruman.
Satu tangan Rico mengangkat satu kaki Adelia ke atas P4 hanya sehingga dress ketat yang digunakan Adelia N4I ke atas. Rico menggesekkan M-nya yang masih berbalut celana ke M Adelia sambil mencoba melepaskan C3 lana D4 lem Adelia. Setelah celana D4 lem Adelia turun ke lantai, Rico mel 3 paskan ikat ping 4 nya dan membuka celananya. Setelah M-nya keluar, Rico langsung mel 3 satkan masuk ke M Adelia. 4 D3 sah mereka berdua. Rico memaju mundurkan pinggulnya. Adelia menjadi tak karuan dengan perem 4 inan Rico. Aku mau Kelvar, ucap Adelia men 3 sah. Rico semakin cepat mem 4 ju mundurkan. Setelah Adelia mendapat pel 3 pasan, Rico dengan cepat mengangkat Adelia ke atas meja yang terdapat cermin. Rico membuka P4H Adelia lebar-lebar dan menfurunkan wajahnya ke M Adelia. Rico melfmatnya dengan rakus. Sekali lagi, Adelia mendapat pel 3 pasan. Rico mengangkat kepalanya kemudian meng-3 sekkan Mia ke M Adelia. 4 please Rico. Aku tidak tah 4N, ucap Adelia yang sudah tidak T4Han. Rico semakin meng-3 sekkannya membuat Adelia menjadi tak karvan. Masevkin cepat, ucap Adelia. Rico tersenyum sinis melihat Adelia yang sudah tidak sanggup men 4Han-nya. Dengan gerakan cepat Rico melakukan peni 4 tuan. Rico mengoyangkan terus pinggulnya. Mereka berdua mel 4 kukan tanpa henti, berganti gaya dan berpindah-pindah. Sungguh tidak ada yang mengempatnggu mereka. Rico dan Adelia sudah sering melakukan bersama. Saat pertama kali ketika mereka bertemu di klub, mereka melakukannya dan sampai Alex menghilang mereka masih saja sering melakukannya di hotel. Adelia dan Rico tidak mempunyai hubungan apapun. Mereka hanya teman S3X. Jika Rico membutuhkan Adelia siap datang dimanapun Rico minta. Begitupun sebaliknya Adelia juga seperti itu. Bahkan di mansion saja Adelia dan Rico biasa melakukannya tanpa sepengetahuan papi dan maminya. Adelia tidak ada kapoknya. Setelah diperkenalsa waktu itu dengan salah satu pengunjung klub ketika ia menggoda Alvano. Bahkan pria yang memperkenal S4-nya juga mengulang kembali ketika mereka tidak sengaja bertemu di restoran. Pria itu mengikuti Adelia ke toilet dan langsung men-4 Adelia ke bilik toilet pria. Pria itu melakukannya dengan Adelia di bilik toilet pria. Bahkan membawa Adelia ke apartemennya dan meng-3 empur Adelia seharian. Adelia yang memang menyukai S3X tidak mempermasalahkannya. Iya men. Kematinya juga walaupun nan pria itu agak kasar. Stefani yang ingin masuk dalam toilet wanita mendengar suara-suara aneh. Tapi karena ia sudah tidak tahan ingin membuang air kecil jadi dia masuk ke dalam toilet wanita. Setelah 15 menit, Stefani keluar dari toilet wanita dan seketika ia kaget mendengar suara di toilet pria. Stefani mendekat ke toilet pria, berusaha menajamkan telinganya untuk mendengar sekali lagi suara aneh itu. Dan terdengar suara orang men 3 sah. Stefani tahu suara itu. Walaupun Stefani tidak pernah melakukan S3X tapi dia biasa mendengar suara-suara itu. Dengan pelan Stefani membuka sedikit pintu untuk mengintip. Astaga! Ucap Stefani kaget melihat pemandangan di dalam. Bagaimana tidak kaget ia melihat secara langsung orang yang sedang entah. Apalagi siapa pemerannya. Adelia yang sudah tel 4 nanogram bulat dan Rico yang hanya mem-4K ke meja saja. Bagian M mereka terlihat oleh Stefani. Stefani mengambil ponselnya dan mer 3 cam mereka. Stefani mer 3 cam hanya untuk dia simpan. Siapa tahu di kemudian hari, video ini bisa menjadi bermanfaat. Ucap Stefani dalam hati. Setelah 1 menit rekaman itu Stefani berhenti. Dan dengan cepat pergi dari sana.
Ternyata mereka. Astaga, aku tak percaya ini. Stephanie menggelengkan kepalanya saat dia sudah duduk di meja kerjanya. Sedangkan di perusahaan Sander Chang. Permisi Tuan, ada undangan dari perusahaan D&S Group, ucap Salsa meletakkan undangan di atas meja Alvano. Kau bisa kembali. Ucap Alvano yang masih sibuk dengan laptopnya. Salsa keluar dari ruangan Alvano. 15 menit kemudian Alvano baru selesai dan melihat undangan yang dibawa tadi sekretarisnya. Pesta ulang tahun perusahaan. Perusahaan mertuaku. Apa Kirana sudah tahu? Ucap Alvano sendiri. Alvano kembali melanjutkan pekerjaannya yang lain. Der, ya ada apa Nara? Jawab Kirana saat ponselnya berdering. Miss, ada undangan dari perusahaan D&S Group di kota A. Undangan pesta ulang tahun perusahaan, ucap Nara memberitahu. Kirim undangannya, ucap Kirana. Baik Miss, saya akan mengirimnya. Jawab Nara. Sambungan telepon terputus. 10 menit kemudian, pesan masuk lewat email di ponsel Kirana. Kirana membuka dan melihatnya. 3 hari lagi, waktu yang sangat tepat, Kirana tersenyum sinis. Kemudian keluar dari kamar ingin menemui kakek dan neneknya. Kakek nenek, panggil Kirana. Kakek David dan nenek Melanie yang sedang duduk santai balik ke belakang saat mendengar suara Kirana memanggilnya. Ada apa sayang? Tanya nenek Melanie. Kirana mendudukkan dirinya dengan pelan di depan kakek dan neneknya. Ada undangan masuk di perusahaanku Kenek. Farhan mengadakan pesta ulang tahun perusahaan 3 hari lagi. Ucap Kirana memberitahu. Itu kesempatan bagus nak. Kau bisa menjalankan rencanamu, ucap kakek David. Iya kek, di hari itu juga aku akan membongkar kejahatan mereka, ucap Kirana. Kalau begitu kakek akan menghubungi Dama untuk menyuruhnya datang ke kota A besok. Kau bisa bertemu dengannya nak. Dama mengetahui semua juga kebusukan Farhan dan Monik. Ucap kakek David. Baik kek. Suruh Om Dama tinggal di salah satu apartemen di Parkom yang aku miliki kek, ucap Kirana. Agar Farhan dan Monik juga tidak menemukan Dama lebih dulu sebelum acara itu, lanjut Kirana. Jangan khawatir nak, kakek sudah mempersiapkannya. Ucap kakek David. Terima kasih kek, ucap Kirana. Iya nak. Mereka tak akan bisa menemukan Dama. Apalagi asistennya itu. Ucap kakek David. Syukurlah, selangkah lagi kamu bisa mengambil kembali semua aset orang tuamu sayang. Ucap nenek Melanie dan tersenyum. Iya nek, mereka akan mendapatkan balasan. Mereka akan aku masukkan dalam penjara dan dihukum mati. Ucap Kirana. Kakek David dan nenek Melanie mengangguk dan tersenyum.